Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Muhammad Arif Prayogo, SPD MKom sebagai dosen pengampu mata kuliah sistem digital, yang dimana kami dari kelompok 1 beranggotakan 4 orang. Ada Erin Margatama dengan NIM 22051760002 dan saya sendiri Rini Wulandari dengan NIM 22051760007. Selanjutnya ada Kasmiati dengan NIM 22051760015 dan ada Bima Sakti Faturaman Sutejo dengan NIM 22051760031. Di sini kelompok 1 akan membahas tentang konsep rangkaian logika, yang dimana saya sendiri Rini Wulandari akan membahas tentang memahami rangkaian logika atau fondasi tentang teknologi digital. Ini mana rangkaian logika adalah dasar dari hampir semua perangkat elektronik digital yang kita gunakan sehari-hari. Rangkaian logika juga memiliki sistem elektronik yang melakukan operasi logika pada sinyal input untuk menghasilkan output tertentu. Nah, gerbang logika juga menerima satu atau lebih sinyal input dan menghasilkan satu sinyal output berdasarkan fungsi logika tertentu. Rangkaian logika juga ditemukan dalam hampir semua perangkat elektronik digital, mulai dari kalkulator sederhana hingga komputer canggih. Nah, memahami konsep rangkaian logika juga menjadi sangat penting bagi siapapun yang ingin mendalami bidang ilmu komputer. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengeksplorasi pengertian jenis-jenis dan aplikasi praktis dari rangkaian logika, sehingga Anda dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fondasi teknologi digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kasmiati dengan NIM 22051760015. Di sini saya akan melanjutkan sebelumnya dari penjelasan teman saya, dan di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis rangkaian logika. Jadi jenis-jenis rangkaian logika itu ada 3. Yang pertama itu rangkaian logika kombinasi, yang mana rangkaian logika kombinasi ini ialah sebuah rangkaian yang outputnya hanya bergantung pada kombinasi input-inputnya dan tanpa mempertimbangkan keadaan output sebelumnya, yang berarti bahwa output dari rangkaian kombinasi ini tidak tergantung pada waktu. Kemudian ada rangkaian logika sekuensial. Nah, rangkaian logika sekuensial ini berbeda dengan kombinasi. Nah, kalau rangkaian logika kombinasi itu ialah rangkaian yang outputnya hanya bergantung pada kombinasi input-inputnya. Namun untuk rangkaian logika sekuensial ini memiliki elemen penyimpanan yang dapat mengingat keadaan sebelumnya, yang berarti bahwa output rangkaian sekuensial ini bergantung pada kombinasi input saat ini dan keadaan sebelumnya. Adapun contoh-contohnya itu termasuk flip-flop, register, counter, dan unit memori. Kemudian ada penyederhanaan aljabar. Nah, jadi untuk mengoptimalkan implementasi rangkaian logika, perlu dilakukan penyederhanaan secara aljabar. Ini melibatkan pengujian bentuk minimum dari rangkaian dan penerapan teknik minimalisasi seperti peta Karnaugh untuk menghasilkan rangkaian yang lebih efisien. Kemudian ada gerbang logika dasar. Sebelumnya kita sudah mengetahui jenis-jenis logika dasar, sekarang kita akan belajar tentang gerbang logika dasar. Jadi ada 4, ada AND, OR, NOT, dan NAND, AND, dan NOR. AND itu adalah gerbang yang menghasilkan output 1 dan jika hanya semua inputnya bernilai 1. Dan jika salah satu atau lebih input bernilai 0, maka outputnya adalah 0. Kemudian ada OR. Gerbang OR ini menghasilkan output 1 jika salah satu atau lebih inputnya bernilai 1. Nah, jika semua input bernilai 0, maka outputnya adalah 0. Jadi mirip sama AND. Terus ada NOT atau NOT. Gerbang NOT akan menghasilkan output yang merupakan inverse dari inputnya, dan jika input bernilai 1, maka outputnya adalah 0, ataupun sebaliknya. Kemudian yang keempat ada NAND dan NOR. Gerbang NAND dan NOR ini merupakan kombinasi dari gerbang AND NOT dan OR NOT. Masing-masing menghasilkan output yang berlawanan dengan AND and OR. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan lagi dengan penjelasan dari teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arun Margatama dengan NIM
176.002. Di sini saya akan melanjutkan untuk materi berikutnya, yakni mengenai bentuk persamaan logika. Yang pertama ada sum of product atau yang lebih dikenal dengan SOP. Ialah persamaan logika yang berbentuk operasi OR dari suku-suku berbentuk operasi AND. Bentuk ini sering digunakan karena mudah diimplementasikan secara fisik. Yang kedua, ada product of sum atau POS. Nah, POS ini persamaan logika berbentuk operasi AND dari suku-suku berbentuk operasi OR atau terbalikan dari sum of product. Bentuk ini juga dapat digunakan, akan tetapi untuk pengimplementasiannya lebih sulit daripada sum of product. Selanjutnya ada penyederhanaan. Untuk mempermudah implementasi, persamaan logika dapat disederhanakan dengan teknik minimalisasi seperti Karnaugh untuk mendapatkan bentuk yang lebih efisien dan elegan. Selanjutnya, terdapat aplikasi rangkaian logika. Yang pertama ada komputer dan juga prosesor. Rangkaian logika digunakan dalam komputer dan juga prosesor. Ini untuk melakukan operasi aritmatika dan logika yang kompleks, seperti pada unit aritmatika logika atau lebih dikenal dengan ALU. Yang kedua, sistem kontrol industri. Rangkaian logika digunakan dalam sistem kontrol industri seperti Programmable Logic Controller atau PLC untuk mengotomatisasi proses produksi, perakitan, dan pengemasan. Yang ketiga, ada perangkat elektronik konsumen. Rangkaian logika digunakan dalam perangkat elektronik konsumen seperti televisi, microwave, dan mesin cuci untuk mengontrol fungsi dan juga operasi perangkat. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Sakrifrato Rahman dengan NIM akhiran 31. Kali ini akan melanjutkan penjelasan teman saya yang sebelumnya tentang aplikasi rangkaian logika. Nah, di sini kita akan membahas lagi tentang apa itu sistem keamanan berbasis rangkaian logika. Yang pertama itu ada contohnya, yaitu sistem alarm. Alarm digunakan untuk mendeteksi instruksi memicu responsi yang sesuai. Nah, sistem alarm ini nih banyak ya jenisnya, misalnya alarm rumah, sampai dengan sistem yang berbasis IoT, Internet of Things, untuk mencegah angka pencurian pada kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Itu adalah sistem alarm. Yang kedua adalah kamera pengawas, yaitu memungkinkan merekam video secara otomatis berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya seperti CCTV, di mana CCTV saat ini digunakan untuk mengawasi tempat dari tindakan orang tidak bertanggung jawab dan untuk menekan angka pencurian seperti yang sebelumnya. Yang ketiga adalah kontrol akses, yaitu kontrol akses mengatur dan mengamankan akses pada area tertentu. Untuk kontrol area akses ini bisa bermacam, seperti mesin pendeteksi barang yang ada pada bandara atau pada perbankan, di mana saat kita lewat terdapat bunyi, dan itu merupakan kontrol akses agar tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam tempat tersebut, dengan lagi untuk keamanan, di mana sistem keamanan ini adalah bagian dari sistem rangkaian logika juga, karena menggunakan logik untuk mendeteksi menekan angka kejahatan. Selanjutnya yaitu perkembangan rangkaian logika. Yang pertama ada prosesor dan komputer. Seperti yang kita tahu, di mana saat ini komputer sudah sangat canggih, di mana yang awalnya komputer tabung yang sangat besar sekarang bisa menjadi komputer yang sangat tipis dan mudah dibawa kemana-mana. Dan dulunya prosesor itu masih Pentium, masih lambat, masih cuma bisa mengakses informasi dalam bentuk CLI, tulisan. Sekarang sudah bisa mengakses informasi dalam bentuk grafika yang tinggi dan sangat realistis. Prosesor juga sekarang berkembang sampai generasi ke-14 yang terbaru, di mana cukup kuat untuk menjalankan berbagai aplikasi, termasuk yang terlihat nyata seperti augmented reality sampai dengan game yang sudah sangat realistis. Ini merupakan kemajuan dari bidang teknologi. Yang kedua adalah Internet of Things.
di mana Internet of Things ini di mana sebuah perangkat keras dapat dijalankan hanya melalui sebuah kontrol akses, hanya dengan kontrol seperti remote ataupun perangkat HP dengan perantara yaitu IP, Internet Protocol. Seperti yang kita tahu di sini sekarang ini banyak ya perangkat IoT, misalnya alarm yang seperti sebelumnya untuk menekan angka pencurian, sampai kepada rangkaian elektronik di rumah seperti lampu misalnya yang sekarang sudah berbasis IoT hanya dengan menggunakan suara atau kontrol lewat telepon sudah bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita kemana harus nyala atau mati ataupun mengatur keterangan warna lampunya. Itu merupakan contoh daripada IoT. Yang ketiga, AI, kecerdasan buatan, merancang menganalisis rangkaian logika yang efisien, yang dimana dulu AI pada masanya masih hanya angan-angan karena dulu itu masih berbentuk logika 0101. Orang-orang masih belajar aljabar, kalkulus, statistika, tapi belum mampu menciptakan teknologi secerdas AI. Tapi sekarang AI sudah berkembang dengan maju karena adanya teknologi baru yang bernama Big Data, Machine Learning, pengenalan pola, dan berbagai algoritma kompleks dalam pengembangan AI. Ini tidak lepas daripada rangkaian logika yang ada pada matematika untuk tercapainya sebuah logika yang membuat AI bisa ada dan berkembang sampai sejauh ini. Kesimpulan daripada presentasi kita ini yaitu satu fondasi teknologi digital. Rangkaian merupakan fondasi penting bagi hampir semua perangkat elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Karena tanpa menggunakan logika ini, tanpa ada logika, tanpa ada angka 0 atau 1, maka teknologi tidak mungkin pernah ada sampai saat ini. Yang kedua yaitu pemahaman esensial. Memahami konsep logika termasuk jenis-jenis gerbang logika menjadi sangat penting bagi pengembangan teknologi digital. Karena gerbang logika adalah cara agar komputer bisa masuk, bisa mengerti bagaimana perintah bisa dijalankan. Tanpa ada logika ini, komputer akan tidak mampu menjalankan perintah ataupun tidak dapat mengerti apa yang kita inginkan. Yang ketiga, aplikasi luas. Aplikasi luas yaitu memainkan peran krusial, yaitu mulai dari prosesor hingga keamanan kontrol industri yang seperti kita contohkan tadi, kontrol akses, kecerdasan buatan, Internet of Things, sampai juga keamanan merupakan bagian dari aplikasi luas, di mana itu adalah bentuk hasil daripada rangkaian logika yang dipelajari saat ini hingga berkembang menjadi secanggih seperti itu. Yang keempat, perkembangan teknologi. Dengan kemajuan teknologi seperti Internet of Things dan Artificial Intelligence, kebutuhan akan pengetahuan kayak logika semakin kuat. Dengan adanya kemajuan seperti ini, semakin memperkuat bahwa rangkaian logika akan bisa berkembang di masa depan, bahkan lebih canggih daripada yang ada sekarang. Itu mungkin presentasi dari saya. Sekian dari saya dan terima kasih.